Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah kisah di mana Yesus dikatakan menyucikan bait Allah. Jadi ketika hari raya Paskah Yahudi itu sudah dekat, Yesus berjalan ke Yerusalem, dan di bait Allah didapatinya ada begitu banyak orang yang menggunakan tempat itu sebagai pasar, tempat berjualan, maupun tempat menukar uang. Tentu dalam situasi seperti ini ada sebuah keburaman, ada sebuah kehilangan kesadaran iman dari orang-orang itu bahwa bait suci itu merupakan tempat Allah bersemayam. Atau boleh kita katakan, di dalam bait suci itu ada sebuah tabernakel di mana Allah itu bersemayam. Tapi orang-orang karena tidak mempunyai kesadaran itu, mereka memperlakukan bait Allah itu ya sebagai tempat berjualan. Jadi mereka lebih mementingkan sebuah rutinitas manusiawi yang menguntungkan mereka secara ekonomis tanpa melihat makna atau nilai dari tempat di mana mereka berjualan. Mereka sangat pragmatis ya. Yang terpenting mereka mendapat keuntungan walaupun ada hal lain yang dikorbankan. Melihat situasi itu, Yesus tentunya marah ya. Tadi di mana dikatakan oleh penginjil Yohanes, Yesus itu membalikkan meja-meja para penukar uang, lalu kemudian Yesus mengambil cambuk lalu mengusir mereka semua, serta kambing domba serta lembu mereka. Tentu tindakan Yesus ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Allah itu sangat menghargai rumah ibadat, tempat ibadat itu. Dan oleh karena itu perlu dihargai, perlu disucikan, perlu dihormati. Karena itu tadi Allah memang bersemayam di dalamnya. Tetapi teman-teman,
di samping itu ya, tindakan Yesus itu ternyata mengingatkan para murid akan sebuah pernyataan yang ada tertulis ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi sekaligus di situ ya, memang tindakan Yesus itu ya menyadarkan para murid atau membawa ingatan para murid kepada pernyataan kitab suci ya, yang mengatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, ternyata tindakan Yesus itu tidak diindahkan oleh orang-orang, teristimewa orang-orang Yahudi. Jadi bagi mereka, tindakan Yesus itu sudah menentang, atau tindakan Yesus itu sudah menunjukkan suatu tindakan yang memang melawan sebuah kebijakan yang sudah berlaku di situ. Jadi orang-orang Yahudi itu menantang Yesus dan berkata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ya, lalu Yesus menjawab mereka dengan sebuah pernyataan yang memang mengecoh atau semacam membangkitkan kemarahan. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, orang-orang Yahudi itu berpikir, orang ini bagaimana? Orang nenek moyang mereka membangun bait Allah ini selama 46 tahun, tetapi dia mengatakan hanya bisa mendirikannya dalam waktu 3 hari. Tentu ini di luar akal sehat mereka, nalar mereka. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ketika mereka tidak mengedepankan kesadaran iman di situ, atau ketika mereka tidak mampu menerima Allah, memahami, mengerti akan keberadaan Yesus di situ sebagai Mesias yang diutus Allah, sebagai pemenuhan janji Allah kepada nenek moyang mereka, otomatis mereka hanya memakai logika rasional manusiawi mereka menanggapi pernyataan Yesus. Tadi, selama 46 tahun nenek moyang kami membangun rumah ini, tapi engkau mendirikannya hanya dalam waktu 3 hari. Ternyata yang dimaksudkan oleh Yesus dari pernyataannya membangunkannya selama 3 hari itulah berkaitan dengan kebangkitannya. Jadi ketika Yesus memasuki pintu kesengsaraan, lalu kemudian wafat di salib dan dimakamkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Artinya di situ bahwa Yesus menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa nanti akan ada sesuatu bait Allah yang baru, ya, di mana kalian tidak akan lagi beribadah di sini, tetapi kalian akan beribadah pada suatu bait Allah yang baru, yaitu Yesus sendiri. Mereka akan menyembah Yesus, atau mereka akan berdoa kepada Allah dengan perantaraan Yesus yang telah bangkit itu nantinya. Itu tadi kembali lagi, mereka tidak sampai pada kesadaran iman, tetapi para murid kembali lagi ya. Jadi mereka teringat akan kitab suci, di mana dikatakan di situ bahwa sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan oleh Yesus ya. Ini kan membangkitkan kesadaran dalam diri para murid, ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar semuanya, dan mereka pun semakin percaya pada kitab suci dan pada perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, itu tadi pada kesempatan ini Gereja Katolik dalam kalender liturgi Gereja Katolik itu memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Itu mengapa ini dirayakan ya, untuk mengingatkan umat beriman atau untuk mengingatkan gereja bahwa gereja itu adalah tempat kita berdoa, tempat untuk bertemu Tuhan, atau gereja itu tempat Tuhan bersemayam, di mana di dalam gereja itu ada tabernakel. Dengan demikian gereja itu bukan tempat berjualan, bukan tempat kita ribut, tempat untuk transaksi-transaksi yang lain-lain, transaksi politik, transaksi ekonomi, bukan. Tapi tempat yang kudus, tempat yang suci, di mana manusia bisa berjumpa dengan Sang Ilahi, berjumpa dengan yang kudus.
Dengan demikian, bacaan hari ini mengajak kita untuk semakin menghargai rumah ibadat itu. Menghargai dengan cara beribadat, berdoa di sana, berjumpa dengan Tuhan di sana, bukan berjumpa untuk sebuah transaksi yang memang merugikan atau merusak kesakralan rumah ibadat itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan cinta kita akan rumah Tuhan. Amin.